pakai asinkron. Teman-teman sambil ngerjain udah UTS-nya karena pertemuan ke-8 kita kumpulkan ya UTS-nya ya. UTS-nya mid test, artikel tentang observasi perilaku konsumen yang di Kompasiana ya. Jadi pertemuan ke-8 harus sudah mengumpulkan artikel terkait dengan perilaku konsumen ya di Kompasiana. Eh, terus pertemuan ke-9 kita masih ketemu sepertinya ya. Pertemuan ke-10 berarti ke-10 masih ya. Pertemuan ke-9, ke-10 masih terakhir itu berarti ke-10 ya sebelum saya cuti. Oke, baik. Ini saya ganti kemarin. Silabusnya tetap ngikutin yang ini, Nafis. Ini kemarin saya agak rubah sedikit ya tentang tugas-tugasnya untuk nanti next semester. Ya, Iya, Bu. ngikutin yang di sana. Jadi tetap nanti terakhir kita ketemu pertemuan ke-10 di kelompok 4 yang presentasi ya. Kalau nggak Iya, salah Bu. tugasnya learning and memory ya. Iya nggak sih? Iya, learning and memory. Iya, Bu, benar. Oke, baik. Ya. Em, nah, hari ini kita akan ngomongin soal learning and memory. Ya, teman-teman. Kok masih ini sih? Ya, kalau misalnya teman-teman lihat seperti yang saya sampaikan di awal itu ya, learning memory, sorry, consumer behavior itu adalah sebuah cabang ilmu yang erat kaitannya tidak hanya dengan marketing, tapi erat kaitannya dengan psikologi. Ya, karena kita menganalisis yang namanya perilaku dari konsumen. Perilaku itu akan erat kaitannya dengan ilmu psikologi. Ya, nah, jadi di chapter consumer behavior ini ada tahap yang namanya learning and memory. Kalau last week kita udah ngomongin tentang perception gitu kan, dan sudah teman-teman lakukan analisis tugas tentang perception. Nah, hari ini tentang learning and memory. Apa sih yang akan kita bahas di sini ya? eh, Bagaimana sebetulnya konsumen akan belajar tentang produk dan jasa? Apa sih yang dihasilkan dari proses learning ya? Ya, apa yang diasosiasikan? Bagaimana pemasar ya, marketer itu bisa memanfaatkan proses learning and memory ini untuk bisa menggait konsumen, untuk bisa mempertahankan konsumen ya. Jadi bisa kita memanfaatkan atau mengoptimalkan konsep dari learning and memory dengan memperhatikan perilaku orang lain. Kenapa kita kalau misalnya lapar di hujan-hujan ingatnya apa? Indomie, misalnya seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman kemarin saya baru aja ke DIY gitu ya, teman-teman langsung ingat jinglenya ya nggak sih? Yang sering ke DIY mungkin udah langsung Mister DIY itu jinglenya itu udah selalu keingetan. Itu adalah bagian dari yang namanya learning and memory. Di sini kita akan juga bahas tentang bagaimana sebuah sistem memori itu bekerja, ya, dan bagaimana kita bisa mengencode atau mendecode kembali brand ya atau produk atau jasa dari memori kita. Dan marketers itu bisa mengukur memorisnya dari ads ya dan ads-nya. Oke. Nah, eh tadi saya bilang, kenapa sih kalau misalnya kita lapar, terus ditambah lagi hujan-hujan, yuk bikin Indomie yuk, gitu ya. Atau tadi jingle-jingle tertentu, ya, itu mengingatkan kita pada suatu produk, ya. Itu karena apa? Karena konsumen melakukan yang namanya learning, konsumen belajar, dan pembelajaran itu disimpan di dalam yang namanya memori. Ya, memori itu nanti di-retrieve lagi supaya konsumen ketika lapar, ketika hujan, oh oke, kita masak Indomie aja, kita beli Indomie aja, seperti itu ya. Nah, learning itu apa sih? Learning itu adalah perubahan perilaku yang mungkin dia akan relatif permanen akibat dari pengalaman atau proses kognitif tertentu. Ya, oke. Nah, konsumen itu biasanya akan belajar dari mana, teman-teman? Kira-kira ada yang mau coba jawab nggak? Dalam perilaku konsumen gitu ya, konsumen itu biasanya akan belajar dari mana sih?
Ada yang mau coba jawab kira-kira kita itu sebagai konsumen ya, bukan belajar secara ini ya, belajar baca buku dan sebagainya. Bisa aja itu bagian dari pembelajaran. Kira-kira konsumen itu akan relatif banyak belajar dari mana? Ada yang mau coba jawab? Coba jawab. Yes, M- Farid. Mungkin kalau dari sisi sensori itu dari iklan ya, Bu. Kalau Mm-mm. misalkan yang lainnya, si konsumen ini bisa belajar kayak dari pengalaman, kayak pengalaman gimana dia menggunakan pelayanan ataupun produk gitu, Bu. Gitu sih. Yap, good ya. Kalau dari konteks di marketing atau konteks di perilaku konsumen, konsumen itu akan belajar lewat apa? Iklan. Ya, lewat iklan. Di iklan itu kan fungsinya macam-macam ya, atau goals dari iklan itu macam-macam. Ada yang sifatnya dia memberitahukan produk baru inform. Kalau teman-teman masih ingat effective communication, kita ngomongin soal marketing communication, tiga fungsi dasar ada inform, ya, to inform, ya kan, to know, to persuade, and to remind. Jadi itu adalah salah satu fungsi iklan ya, di mana konsumen belajar dari iklan. Selanjutnya yang paling sering dan paling biasanya kita em, apa namanya andalkan, konsumen itu belajar dari yang namanya pengalaman. Dan satu lagi, konsumen belajar dari orang lain. Kira-kira dari mana sih apa yang bisa menunjukkan konsumen itu belajar dari orang lain ketika menggunakan sebuah produk? Seperti Mungkin apa? word of mouth ya, Bu. Kayak pengalaman dari orang lain terus bisa dibagi di-share ke orang Ya. lain tersebut gitu sih. Betul, ya belajar dari orang lain itu macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin yang tadi sharing, testimoni, atau mungkin influencer dan sebagainya itu kan belajar dari orang lain ya. Jadi konsumen itu belajar dari iklan, pengalaman orang lain dan kadang-kadang proses belajar itu tidak selalu sadar. Ya, kalau sekarang ini kita belajar nih, ini kan prosesnya sadar ya. Tapi ketika kita melihat iklan, tanpa sadar kita itu belajar, tapi nggak apa namanya nggak ngeh gitu, oh iya ini lagi kita sedang memasukkan pengetahuan masuk di memori kita ya. Nah, contohnya misalnya proses belajar ini ya, ada mungkin yang cewek-cewek pakai skincare ya, belajar dari orang lain, lihat influencer oh pakai skin 1004 misalnya, atau dari temennya. Terus dia coba pakai, kemudian dia beli lagi karena cocok. Nah, itu kan proses belajar. Atau mungkin pernah beli online tapi ketipu, jadi akan lebih hati-hati gitu kan ya, atau lihat influencer dan sebagainya. Nah, bagaimana proses belajar ini? Itu nanti akan ada teori psikologinya. Pernah dengar teori Pavlov ya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, learning process itu products as reminders of life experience tadi ya, dari pengalaman. Nah, ketika products ini ya ketemu dengan memori, itu bisa meningkatkan yang namanya brand equity sama loyalty. Teman-teman udah ngambil brand management belum? Hmm? Ibu, Udah lah harusnya ya. gitu Kalau di sini brand management kebanyakan Ibu. retail. Hah? Brand management, Red. Brand Brand management management. Ini apa, Bu? kalau di sini cuma retail manajemen, Bu, kalau ngambil. Eh, Bukan semester lalu, bukannya udah ya? eh, Brand Ada Bu management semester ini bukannya brand semester management. ini Oh, ya? Brand semester ini management ada kan? semester ini, semester Tapi Bu. ini. kita Iya. nggak ketemu. Kalau nggak salah kita nggak ketemu. Saya ngajarnya kelas B, kelas C sama D. Ya, brand manajemennya berarti sama Pak Andi ya? Eh, Adi sama Pak Ivan, iya Bu. sama Pak Ivan. Oh, Ivan, Pak Ivan yang ngajar. Iya, Bu. Oh, Ivan yang dari PB bukan? Atau Ivan manajemen? Pak Ivan Mene kalau nggak salah, Ibu. Ivan Mene itu Yang pakai masih muda kacamata bukan? sih. Iya, Pak. Pakai kacamata masih muda. Oh iya iya, yang dari ITB ya? Nggak tahu saya, ITB kalau nggak salah, Ivan ya. Nah, diajarin nggak ada yang namanya brand equity? Diajarin, Bu. Ada ya, brand equity atau loyalty itu kan tingkat yang paling tinggi. Nah, salah satu untuk mencapainya itu kita bisa pakai apa? Ketika produk nempel sama memorinya kita, ya itu akan menjadi brand equity atau loyalty. Oh, masih banyak ya, sebentar ya. Kamu pulpen baru lagi. Berarti salah ambil. Sini menjadi dua. Cuma saya udah saya buka tadi. Oke, nah terus Pak ya, sama-sama.
Oke ya, saya lanjutkan. Nah, learning itu adalah tadi ya perubahan perilaku yang mungkin relatif secara permanen yang dipengaruhi oleh pengalaman. Tapi ada juga learning yang dia itu prosesnya tidak sadar ya, insidental. Jadi untuk bagian dari pembangunan knowledge ya. Oke, kita lanjutkan. Concept of learning covers a lot of ground, ranging from a consumer simple association between stimulus such as product logo and a response to complex series of cognitive activities. Nah, jadi proses learning atau belajar itu biasanya akan dimulai dari yang namanya stimulus. Ya, dalam teori perilaku konsumen ada yang namanya teori SOR, stimulus, organism, and response. Ya, jadi misalnya stimulus itu kan berasal dari yang namanya eksternal. Ya, eksternal itu bisa berasal dari yang namanya iklan. Oh, kita lihat nih ada iklan skincare. Kok dia pakai itu kulitnya jadi cerahan ya? Atau dari influencer pengalaman. Nah, itu stimulus kan ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan memproses di dalam diri kita mengorganize ya. Oh, berarti kalau misalnya pakai skincare itu 2 kali sehari ya, pagi sama malam, kemudian rutin selama 1 bulan, kulit kita akan lebih cerah misalnya seperti itu ya. Dan kemudian ada R itu response. Oh ya udah berarti saya mau beli deh gitu. Gara-gara ada proses belajar yang tadi itu ya teman-teman ya. Atau mungkin ada asosiasi yang terbentuk karena stimulus-stimulus seperti misalnya logo ya. Logo Coca-Cola yang berwarna merah. Ya, asosiasinya dengan warna merah itu akan menimbulkan kesan yang apa? Ceria, semangat. Makanya banyak restoran menggunakan warna merah kayak McDonald, kuning, merah, Pizza Hut, KFC, merah. Karena itu apa? Karena itu warna yang menggambarkan untuk atau meningkatkan nafsu makan ya misalnya. Atau kita lihat ini Coca-Cola ya teman-teman. Iklannya itu kalau kita lihat pasti suasana-suasana yang happy, kebersamaan, bersama teman, bersama keluarga. Itu menciptakan sebuah apa? Bahwa produk ini akan menciptakan kebahagiaan. Ya, Coca-Cola itu happiness. Atau mungkin teman-teman pernah lihat iklan shampoo Sunsilk kan biasanya modelnya kan rambutnya tuh cantik-cantik gitu ya. Jadi ya ikan sunsilk itu diasosiasikan dengan yang namanya kemenarikan. Nah, ada juga yang namanya itu teori-teori belajar ya, behavioral learning theories itu berasumsi bahwa ya eh, proses learning itu adalah sebuah respon dari external event. Ya, di sini nih, yang tadi saya cerita stimulus, kita ada O-nya itu organize ya, organism, kemudian response. Jadi di sini kita memproses stimulusnya dari eksternal, response itu dari si konsumen, ya. Nah, di sini ada beberapa teori pembelajaran ya, belajar perilaku ini behavioral learning theories, ada yang namanya classical conditioning ya. Ini namanya dulu teori Pavlov. Ya, teori Pavlov itu kayak gimana sih, Bu? Jadi si Pavlov ini adalah seorang ahli psikologi ya. Dia itu dia memberikan stimulus. Jadi dia itu melakukan percobaan kepada anjing, seekor anjing gitu ya. Ketika seekor anjing diberikan makanan. Jadi misalnya gini, oke, si anjing diberikan makanan, ya, dia akan ngambil ke tempat makanannya. Dan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari. Jadi pernah suatu ketika makanan itu tidak ada, oh sorry, dia membunyikan bel, seingat saya. Jadi si Pavlov ya membunyikan bel, ting 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 ting, anjingnya datang terus ada makanan, ya. Itu terus menerus dilakukan setiap hari. Sampai akhirnya ketika mendengar suara bel, dia pasti akan datang. Nah, itu proses yang namanya learning. Ya, itu adalah learning. Nah, behavioral learning theories ini ada 2 ya. Yang pertama itu dia adalah classical conditioning, belajar melalui stimulus ya. Ada stimulus tadi kalau di teori Pavlov itu lonceng yang tadi. Ya, ada juga yang nanti yang namanya instrumental conditioning. The individual learns to perform behaviors that produce positive outcomes and to avoid those that yield negative outcomes. Jadi kalau yang klasikal tadi itu ada stimulus yang
yang diberikan untuk memunculkan respon. Kalau ini dia itu dikasih apa ya? Proses belajar di mana nanti akan ada penguatan atau penghilangan sesuatu untuk memancing seseorang berperilaku atau tidak berperilaku. Nanti saya kasih contoh ya. Mungkin agak ribet ya bahasanya kalau ketika dikasih contoh mungkin teman-teman akan kebayang. Nah, tadi Ivan Pavlov and his dogs rang bell then squirt dry meat powder into dog's mouth. Jadi dia itu bunyiin bell terus nanti dapat makanan. Repeated this until dog salivated when the bell rang ya. Jadi itu namanya unconditioned stimulus ya. Nah, ini apa sih? Click to play Pavlov game. Nah, itu tadi yang saya cerita soal classical conditioning. Ya, biasanya ya marketing application dari repetition itu digunakan ketika apa? Repetition itu meningkatkan namanya proses belajar. Jadi dengan kita apa namanya implementasinya seperti apa sih? Misalnya ketika kita ngeboost iklan ya atau melakukan iklan itu untuk apa? Untuk meningkatkan brand awareness ya, brand awareness. When exposure decrease, extinction occurs. However, jadi kadang-kadang dilemanya adalah terlalu banyak exposure itu malah iklannya jadi kita langsung skip aja gitu karena too much information ya. Oke. Kemudian marketing application to stimulus generalization. Stimulus generalization itu adalah kecenderungan untuk stimuli yang mirip ya, yang mirip kepada condition stimulus untuk mengevoke itu meningkatkan ya similar unconditioned response. Ya, jadi misalnya kayak family branding seperti Samsung. Dan kita kan kenalnya HP ya. HP-nya Samsung itu bagus, servisnya banyak. Nah, ini akan secara tidak sadar kita mengeneralisasi unconditioned stimulusnya itu bahwa mesin cuci atau AC Samsung itu juga pasti bagus. Ya, jadi kalau di Pavlov ini tadi ya stimulus yang diberikan dia mainin bel ya. Ketika mainin bel siapa namanya si anjingnya datang gitu ya, si anjingnya datang, kemudian menjulurkan lidah ya, salivated, kemudian eh, dikasih makanan, ya kan ya, kasih makanan. Nah, ketika itu terus-menerus diulang tanpa ada stimulus, dia akan menciptakan unconditioned stimulus, ya, drooling terus. Ya, seperti itu. Nah, itu kayak yang tadi saya cerita. Kita tahu bahwa stimulusnya itu tadi misalnya brand Samsung itu bagus. Tanpa secara tidak sadar kita jadi kayak menyamakan untuk produk-produk lainnya. Produk line extension seperti Pepsodent yang whitening, herbal, sensitif, atau mungkin licensing logo Nike. Kemudian lookalike packaging. Nah, ini dimanfaatkan nih. Kadang Oreo itu sama Goreo itu dimanfaatkan karena apa ya untuk menciptakan unconditioned stimulus. Jadi tanpa sadar kita ngambil Goreo karena kemasannya mirip dengan Oreo. Ya kan kita udah teringiang-ngiang di proses belajar kita Oreo itu warna kemasannya biru gitu ya. Terus nanti ada gambar Oreonya yang hitam terus ada apa namanya krimnya yang tengah warna putih. Ini kan secara tidak langsung tuh kayak memanfaatkan proses ini ya dengan menyamakan packagingnya ya untuk menciptakan apa? Menciptakan unconditioned response ya. Oke. Nah, ada yang namanya tadi kan classical conditioning ya, ada yang namanya instrumental conditioning. Ini terjadi ketika kita belajar untuk melakukan sebuah perilaku tertentu yang akan memproduksi positif dan akan menghindari uh, negatif negatif outcome. Ya, jadi behavior itu kita akan menunjukkan positif outcome atau negatif outcome. Jadi instrumental condition ini ada 4 ya, ada positive reinforcement, ya reinforcement itu penguatan, negative reinforcement itu penguatan yang negatif, ada punishment dan ada extinction. Ya, jadi instrumental conditioning itu bahasa gampangnya kayak misalnya konsumen itu belajar ya bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan reward melalui reinforcement atau penguatan atau malah kita menerima hukuman ya. Misalnya di kelas ini ya saya terapkan ya saya terapkan misalnya
ketika teman-teman bertanya, kasih feedback, akan dapat poin. Kira-kira itu reward akan menghasilkan reward atau pengulangan melalui reinforcement atau sebaliknya, atau malah dia punishment. Ketika saya beri stimulus, teman-teman yang melakukan atau yang memberikan feedback, maka akan dapat poin yang akan berpengaruh sama nilai. Kira-kira perilaku teman-teman akan seperti apa? Itu bentuk penguatan yang seperti apa? Bentuk apa ya namanya? Bentuk perilaku yang akan memperoleh reward atau punishment. Reward, Ibu. Ya, reward ya. Jadi saya memberikan stimulus untuk teman-teman mengulangi perilaku-perilaku tersebut ya. Jadi supaya teman-teman dapat poin, teman-teman harus apa namanya memberikan feedback seperti itu. Sebaliknya, ketika misalnya di kelas yang datangnya lewat dari 15 menit ya, saya tidak akan anggap hadir. Nah, itu kan berarti punishment. Teman-teman akan belajar bahwa akan belajar bahwa harus datang tepat waktu ya. Jadi menghindari menghindari yang negatif tadi itu gitu ya. Perilaku yang diberi hukuman maka akan dihindari ya. Ketika saya tidak anggap hadir, berarti kan itu hukuman, punishment gitu kan ya. Berarti teman-teman akan menghindari hal tersebut. Kebayang ya, yang tadi dia yang reinforcement dengan yang punishment. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, kalau dia positive reinforcement ya, positive reinforcement ini adalah ketika kita memberikan reward setelah perilaku tertentu dilakukan. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar perilaku tersebut dilakukan terus-menerus, diulang-ulang. Tadi yang beri reward tadi, yang kayak misalnya saya kasih poin. Ini namanya positive reinforcement. Ya, ketika condition di-applied, conditioning stimulus tadi gitu ya. Jadi misalnya contohnya dalam pemasaran itu akan menghasilkan positive behavior. Contoh, Garuda menerapkan ada miles yang bisa dikumpulkan untuk ditukarkan kembali. Ya, jadi bagaimana cara untuk mengumpulkan miles? Ya, dengan beli tiket Garuda, belanja tiket Garuda terus-menerus untuk mengumpulkan miles, kemudian ditukar. Ya, jadi beli tiket di Garuda gitu kan ya, dapat poin, kumpul poin, dapat minuman, dapat misalnya lounge gratis dan sebagainya. Nah, terus menerus teman-teman akan beli atau menciptakan loyalty. Paham ya sampai sini ya, positive reinforcement. Kira-kira ada yang mau kasih contoh lain nggak? Positive reinforcement itu seperti apa? Mungkin ada yang pernah ngalamin sehingga teman-teman, oh ya saya berarti saya mengalami yang namanya positive reinforcement. Ada yang mau coba? Mungkin cerita pengalamannya? Saya, Ibu. Yes. Jadi kalau dulu itu, seingat saya di Indomaret atau di Alfamart gitu, jadi kalau misalnya kita beli barang, misalnya sesuai dengan minimum pembelian, itu dapat stiker. Nah, kalau misalnya dikumpulin stiker-stikernya itu, misalnya 10 stiker, nanti kalau kita em, apa ya, kita datang ke kasirnya, kita bisa dapat reward tertentu, entah itu free barang atau snack kayak gitu sih, Bu. Yap. Betul ya, teman-teman ya. Jadi mungkin nggak cuman saya yakin semuanya pasti pernah mengalami positive reinforcement. Ya, belanja di Alpha Gift, Alfamart dan sebagainya, teman-teman kumpulin poin. Misalnya seperti itu ya. Ada yang jadi membernya Tizi, ya. Misalnya tuh saya udah sampai 2 kali ganti kartu nih. Ini udah mau yang ketiga. Karena tadi apa? Oh beli lagi dapat stamp, nanti dapat minuman gratis, terus beli lagi, terus beli lagi. Ini namanya positive reinforcement. Ya, memberikan reward setelah perilaku dilakukan, tujuannya untuk apa? Agar perilaku diulang-ulang, ya. Nah, yang kedua ada namanya negative reinforcement. Negative reinforcement itu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku tersebut diulang untuk menghindari outcome negatif. Ya, misalnya kita menghilangkan ongkos kirim. Ya, makanya sekarang ada promo bebas ongkir gitu ya, teman-teman ya. Atau skip ads di YouTube Premium atau mungkin produk anti yang bisa meningkatkan perilaku tersebut agar diulang ya.
Oke, itu yang kedua. Nah, kalau kita lihat panahnya di sini ya, bahwa positive reinforcement dan negative reinforcement itu akan menguatkan connection. Ya, oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya punishment. Ya, punishment in negative event weakens response that are followed by negative outcome. Jadi, memberikan konsekuensi negatif agar perilaku tersebut tidak diulang. Tadi misalnya jangan datang terlambat karena saya tidak akan anggap hadir ya. Atau misalnya bayar kartu kredit terlambat maka akan dikenakan denda. Jadi kasih punishment supaya perilaku tersebut tidak diulang. Ya, jadi konsumen itu belajar untuk tidak telat membayar kartu kredit. Dan yang terakhir adalah apa ini namanya extinction ya. Perilaku akan hilang jika tidak diberi penguatan. Ya, jadi misalnya kalau tadi dapat poin di sini ya di reinforcement, tapi di sini kita hilangkan itu atau tidak ada diskon ya udah kita nggak mau beli lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu adalah instrumental conditioning. Nah reinforcement schedules itu. Jadi tadi kan ada reinforcement ya. Reinforcement ini kan penguatan baik yang positif maupun negatif. Nah reinforcement itu sendiri itu bisa ada schedule-nya gitu ya. Misalnya waktu Lebaran ya, fixed interval seasonal sales, misalnya pas Lebaran sale atau mungkin Natal itu ada sale atau year end sale. Nah, ini kan penguatan positif supaya orang-orang lebih banyak belanja. Ya, atau variabel interval yang berupa misalnya secret shoppers, voucher-voucher acak di aplikasi Starbucks dan sebagainya. Fixed ratio, grocery shopping receipt programs, misalnya kita kalau belanja di Ion Supermarket ya udah jadi member kita dapat 5% potongan satu kali dalam satu bulan. Enggak dalam bulan kayaknya bisa sekarang tuh bisa semuanya deh. Atau variable ratio atau slot machines itu biasanya flash sale. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari reinforcement yang termasuk dalam instrumental conditioning. Ya, kemudian ada lagi yang namanya observational learning. Ya, ntar ya teman-teman saya ambil minum sebentar ya. Oke, ya kita lanjutkan. Ada juga yang namanya cognitive learning theories yang observational learning. Cognitive learning itu apa? Kalau teman-teman pernah dengar ada kognitif, ya ada afektif. Nah, kognitif itu lebih kepada proses belajar di otak, ya. Jadi kognitif. Nah, kalau afektif dia lebih mengedepankan emosi.
Ya, jadi seperti itu bedanya. Kalau kognitif dia lebih logis, kalau afektif dia lebih ke arah emosional. Nah, cognitive learning theories yang observational learning. Cognitive learning itu apa? Menekankan pada pentingnya internal mental process. Jadi, this perspective views people as a problem solver. Jadi, perspektif ini menganggap bahwa konsumen itu adalah problem solver, ya, yang aktif untuk mencari informasi dari sekitarnya untuk bisa memecahkan masalahnya. Ya, kayak misalnya teman-teman mau beli laptop, apakah langsung beli? Ketika teman-teman mau beli laptop, ya, misalnya Hakim, kamu pernah mau beli sesuatu nggak? Beli laptop misalnya, Hakim, Hakim, suaranya kedengeran nggak sih? Hakim ini nggak bersuara nggak? Hakim, halo, Hakim nggak ada ya? Akas ada? Ada Ibu. Akas pernah pernah mau beli laptop atau mau beli smartphone misalnya atau mau beli handphone. Apakah Akas langsung beli? Nah, Ibu, saya biasanya nonton gadgetin dulu. Ngapain dulu? Nonton gadgetin. Oh, David, nonton gadgetin dulu. Nah, nonton gadgetin itu adalah bagian dari proses yang namanya learning, ya, cognitive learning. Jadi mencari informasi, ya. Jadi itu problem solving learning. Jadi ini dimanfaatkan oleh marketer, teman-teman. We watch others and note reinforcement they receive for behaviors. Makanya pemasar itu sering memperlihatkan atau mengoptimalisasi yang namanya vicarious learning. Iklan itu sering menampilkan orang-orang yang menggunakan produk dan mendapatkan hasil positif. Ya, tapi di sini si pemasar ingin menunjukkan bahwa konsumen itu tidak langsung belajar tentang produk, tapi mengamati dari pengalaman orang lain. Ya, socially desirable model celebrities who use and do not use their products. Nah, kemarin saya di radio ya sempat dengar yang namanya cancel culture. Ya, ada topik tentang cancel culture, di mana misalnya ada suatu public figure gitu ya, melakukan tindakan yang dinilai negatif, ya. Untuk saat itu memang dia mendapatkan respon negatif, misalnya public figure tersebut ya udah misalnya di penjara atau karena menggunakan obat-obat terlarang gitu ya. Public figure itu kan bisa artis, bisa mungkin orang-orang politik dan sebagainya. Namun ya, kenyataannya adalah setelah dia keluar, nggak lama dapat lagi tawaran untuk nampil di iklan, jadi brand ambassador. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan cancel culture-nya nggak jalan ya, teman-teman. Padahal kalau di konsep ini itu seharusnya orang-orang itu belajar bahwa eh, orang-orang yang dijadikan model di iklan itu kan pasti pemilihannya tidak sembarangan, ya, karena akan mewakili si produk. Seperti itu. Nah, application of instrumental conditioning principles ya biasanya itu reinforcement of consumption, biasanya udah ucapan thank you ya, atau memiliki kupon rabat, atau mungkin follow up phone calls ya. Frequency marketing bisa dilakukan menggunakan frequent flyer miles. Oke. Nah, loyalty to brand, rewarding consumers with frequent flyer miles is an effective way. Jadi, pengumpulan poin atau reward-reward itu adalah bentuk penguatan untuk membangun yang namanya brand loyalty. Oke. Nah, tadi observational learning adalah terjadi ketika misalnya seseorang melihat action dari yang lain gitu ya, sehingga kita mau melakukan hal tersebut atau enggak, berperilaku tersebut atau enggak ya. Nah, observational learning itu biasanya imitating others behavior.
Pertama, konsumen itu akan fokus pada model behavior, ya. Kemudian ada proses retensi, kemudian production process, ya. Production process itu consumer has ability to perform the behavior or not. Kemudian ada motivasi dan hasil akhirnya adalah consumer acquires and perform the behavior earlier demonstrated by the model. Ya, itu kita jadi intinya sebenarnya observational learning itu kita memperhatikan, melakukan observasi terhadap model tertentu atau dalam hal ini mungkin orang atau yang dijadiin model iklan gitu ya. Oke, kita tertarik, kemudian kita proses, oh ini cocok nggak ya? Terus ada motivasi sehingga pada akhirnya kita perform the behavior or not. Gitu. Oke. Ini ya, tadi vicarious learning sudah. Nah, kemudian tadi topik utama kita ada di learning and memory, ya. Learning and memory. Tadi kita udah belajar ada proses yang namanya learning ya. Ada yang classical conditioning, ada yang instrumental yang ada 4, ada penguatan ya, ada penguatan ataupun punishment. Kemudian ada observational learning, ya kita mengamati perilaku orang tertentu karena kita dianggap itu sebagai problem solvers. Ya, kita akan aktif mencari informasi untuk kondisi kita tertentu. Nah, itu biasanya akan dimanfaatkan oleh marketer, kaitannya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke memori, ya, saya ingin ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu tadi yang namanya apa tadi instrumental learning. Kira-kira gimana? Instrumental conditioning. Nih tadi ada yang positive reinforcement, negative reinforcement, ada punishment, dan ada extinction. Ada yang mau coba? Hakim nggak ada ya? Oke, saya anggap nggak hadir ya, teman-teman semua ya, Hakim. Saya tuh paling nggak suka ya kalau misalnya kayak gini, kuliah online tapi nggak ready gitu. Oke, Hakim nggak ada. Ada lagi yang mau ada yang mau coba jawab atau saya panggil saja? Saya panggil, misalnya saya akan manggil yang nggak on cam. Rafli, gimana Rafli? Sama ya, Rafli. Rafli juga nggak ada. Rafli ada? Oke. Naila, gimana Naila Fairuz? Iya, Ibu. Gimana terkait dengan instrumental conditioning tadi di dalam proses learning? Apanya Ibu contohnya, Bu? Ya, bagaimana Atau kalau menjelaskan instrumental conditioning? Tadi kan ada positive reinforcement, negative reinforcement. Nah, bagaimana teori ini itu bisa diterapkan di marketer? Kasih contoh aja biar gampang. Oh, kalau tadi itu sedengarnya saya ya, Bu. eh Mm-mm. ini nggak sih, Bu, kayak member loyalty gitu. Nanti Itu yang kalau mana? dapat itu yang positive reinforcement yang kata Ibu, Mm-mm. kalau di TZ itu dapat stempel terus nanti dapat minuman gratis. Itu nanti Mm-mm. jadi kebentuk positive reinforcement, jadinya nanti juga mereka kayak apa namanya kepancing juga buat beli lagi gitu. Terus kalau negative reinforcement itu dia lebih ada punishment ya. Negative reinforcement tuh lebih ke kayak bilangnya Ya, gimana ya? Kayak menghilangkan kondisi tertentu ya untuk meningkatkan perilaku pembelian ulang gitu. oh ya.
Kondisi Pokoknya yang dia negatif itu, menghilangkan kondisi yang negatif. Jadi contohnya itu kayak ini. Tadi yang kan kalau kita beli online itu kan ada ongkir ya, tapi kita menghilangkan ongkir tersebut untuk supaya si konsumen beli lagi gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau yang punishment gimana? Yang lain dulu. Rafli, nggak ada? Oke, yang lain mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Saya mau coba jawab deh, Bu. Ya, Diva. Kalau yang punishment mungkin lebih ke hukuman kalau kita nggak mengikuti atau sesuai sama aturan tertentu gitu, Bu. Kayak Hmm, contohnya yang tadi kayak kalau kita telat datang kelas itu kita dianggap tidak hadir gitu. yap. Itu Oke. ya, itu kalau dia punishment. Jadi kita memberikan konsekuensi negatif agar perilaku tersebut tidak diulang. Ya, ada juga yang namanya extinction. Extinction itu kita tidak lagi. Jadi extinction itu ketika sebuah kondisinya di remove. Kalau tadi kan di positif positif sorry di positive reinforcement itu kita kan memberikan sebuah kondisi ya, condition. Condition itu misalnya apa? Oh, dapat poin. Ketika dapat poin, maka dia akan terus mengulang. Dapat poin, dapat stem gratis, mengulang perilaku terus. Tetapi ketika condition tersebut tidak lagi, misalnya kita beli tiket Garuda nggak dapat miles lagi, berarti kan itu conditionnya di remove, penghilangan, extinction. Nah, ketika nggak dapat poin, nah ini berarti eh, tidak lagi konsumen jadi berhenti beli. Seperti itu ya, teman-teman ya, kebayang ya. Oke, kita lanjut masuk ke learning. Sorry, ke memory. Role of memory in learning. Ya, memory itu acquiring information and storing it over time so that it will be available when needed. Ya, ingatan ya. Jadi kita belajar sesuatu, ada dapat informasi, menyimpannya, kemudian nanti ketika kita butuh, kita apa lagi? Apa namanya? Retrieve lagi, tarik lagi memori tersebut ya. Information processing approach ya, mind seperti komputer dan data, kemudian ada input sama output ya. Konsepnya sebenarnya standar ya, standar kayak misalnya ada external input, kemudian ini ditaruh di memori, kemudian ini ada storage-nya. Storage-nya itu ada di otak kita di memorinya ya, di retain di memori dan kita retrieve lagi ketika itu dibutuhkan. Ya, the role of memory in learning. Jadi ada yang namanya encoding stage ya. Encoding stage itu biasanya informasi masuk ya ada secara sadar. Kemudian ada storage stage. Nah, ini masuk di dalam tempat penyimpanan ya di memori kita dan retrieve tadi. Ketika misalnya memang dibutuhkan dia akan tarik kembali. Oh, ini tentang misalnya oh, kalau misalnya rambut rontok itu pakainya shampoo ginger misalnya seperti itu atau pakai minyak kemiri. Nah, itu adalah bagian dari retrieve. Ya, how information get encode ya. Encode itu ketika mentally program meaning. The way information encode helps to determine how it will be presented. Ya, brand name link to physical characteristic of product. Nah, kadang-kadang untuk bisa menciptakan encode ini tadi, sebuah brand akan memanfaatkan nama-nama unik ya, nama-nama unik supaya dapat diingat ya. Misalnya Coffee Mate dan sebagainya. Ya, types of meaning, sensory meaning such as literal color atau shape of package. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat packaging-packaging yang lucu, itu tujuannya adalah untuk mengencode memori, supaya menarik perhatian, dia akan simpan di memorinya konsumennya ya. Kemudian ada semantic meaning, biasanya melalui simbol, asosiasi simbol, misalnya logo dan sebagainya. Nah, ini fungsinya supaya agar diingat, di-encode ya, dimasukin. Ada juga episodic memories relate to events that are personally relevant. Jadi mungkin eh, untuk beberapa orang tertentu ya, em, event-event misalnya konsernya, saya lupa lagi konsernya Queen yang masuk masuk di filmnya itu ya Ball ya, apa sih Ball apa ya konsernya Queen saya cari dulu saya lupa.
Wembley ya, di Wembley kalau nggak salah. Itu adalah bagian dari episodic memories. Makanya di film Queen yang terakhir itu yang Freddie Mercury konser itu tuh dimasukkan karena bagian dari episodic memories. Ya, kayak itu tuh konser terakhir yang dimana mereka lengkap gitu. Ya, teman-teman. Nah, memory system itu terdiri dari beberapa tahap ya. Ada yang namanya sensory memory. Ini tuh sangat singkat ya, hitungannya hitungan detik. Ya, kita melihat sekilas papan iklan di jalan atau mendengar sepenggal percakapan tentang suatu produk. Jika memang tidak ada perhatian lebih lanjut, informasi ini akan segera dilupakan ya. Jadi tahap ini tuh sangat penting bagi pemasar untuk bisa meningkatkan apa attention dari si konsumen ya. Ketika melihat iklan sekilas, oh, apakah langsung di skip atau ya kalau misalnya nggak ada yang menarik ya udah dia akan dilupakan ya. Yang kedua itu ada yang namanya short term memory. Short term memory ini dia durasinya mungkin sekitar beberapa detik atau menit ya. Dalam pemasaran konsumen mungkin akan menyimpan informasi tentang fitur utama suatu produk ya saat membuat keputusan pembelian. Jadi misalnya kita ingat apa namanya promo saat di toko gitu ya. Tapi ini biasanya less than 20 seconds. Dan yang terakhir ada yang namanya long term memory. Nah, ini biasanya relatif permanen ya, relatif permanen. Biasanya ini contohnya adalah brand-brand favorit ya, skincare favorit karena ini emang berkesan ya. Kapasitinya unlimited dan long of permanen. Ya, oke. Jadi itu ada sensori yang sangat singkat, short term memory mungkin less than 20 second gitu ya, tapi dia ada yang long term memory yang benar-benar ini akan disimpan lama. Mungkin itu akan berupa brand favorit atau mungkin pengalaman buruk. Kayak misalnya saya tidak akan pernah makan lagi Yoshinoya karena saya pernah punya pengalaman di Dufan makan Yoshinoya terus saya mau muntah rasanya. Apa mungkin karena sebenarnya efek abis naik wahana ya sebetulnya, tapi pengalaman itu menjadikan saya tidak mengulangi perilaku tertentu, yaitu membeli Yoshinoya. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada pengalaman buruk atau mungkin teman-teman punya pengalaman ketika menggunakan suatu produk dan itu menjadi favorit. Itu masuk di long term memory. Ya, oke. Kita lanjutkan memory system. Tadi ya udah saya jelaskan di sini. Kemudian associative network activation model of memory ya. Eh, ini lanjut. Nah, ini biasanya ya associative network for perfumes ya. Biasanya kita itu ketika misalnya beli sesuatu produk tertentu, kita akan mengasosiasikannya. Jadi kayak jaring ini ya, teman-teman ya. Oh, kalau misalnya perfumes itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang dia cologne, ada yang mungkin wanginya wangi bunga, ada yang mungkin untuk toilet water dan sebagainya. Jadi ini kita akan mengasosiasikan, oh kalau misalnya body mist itu kita langsung teringat akan Bath and Body Works misalnya seperti itu. Atau kita langsung ingat kalau mau cari body mist yang seger, yang enak di Bath and Body Works atau mungkin kalau yang lebih alami kita ingatnya di The Body Shop misalnya. Ya, tapi kalau mau perfume lokal yang tahan lama misalnya apa? Humans ya. Atau mungkin parfum lokal yang mewah gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu asosiasi yang terbentuk dari proses belajar pengalaman yang disimpan di memori. Oke. Spreading activation, meaning types associated notes biasanya brand specific atau ad specific ya, misalnya kayak iklan BCA gitu ya, itu kan akan mengingatkan kita bahwa BCA ini emang peduli gitu dan sebagainya. Ya, levels of knowledge, memori itu bekerja tadi ya seperti jaringan. Kemudian retrieval for purchase decision ya, retrieving information other requires appropriate factors mungkin dari segi fisik ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau mengingat kembali itu kan bergantung lagi dari kondisi fisik kita seperti apa ya, situational factors, kemudian viewing environment ya, post experience advertising effect. Oke, ini spreading activation. Nah, spreading activation itu seperti misalnya ketika misalnya satu memori aktif, ya, yang lainnya ikutan aktif,
ya. Jadi misalnya kalau kita lihat logo Nike ya ada node tertentu, node itu kayak misalnya apa ya, as one node is activated ya, another node itu jadi kalau misalnya kita lihat suatu logo ya, satu memori aktif, kita akan ingat asosiasi-asosiasi lainnya. Ya, misalnya ketika kita melihat logo Nike yang kita ingat apa? Oh, ini untuk olahraga gitu ya, untuk para atlet gitu ya, atau mungkin langsung teringat, oh iya kan slogannya Just Do It. Oh iya dia punya community running nih Nike. Ya, atau dia punya apparel, sport apparel dan sebagainya ya. Itu namanya spreading activation ya. Kemudian retrieval purchase decision, kemudian nah, apa sih yang bisa membuat kita lupa ya? Kenapa konsumen itu bisa lupa? Ya, karena mungkin apa? Terlalu banyak informasi atau mungkin apa ya, tidak relevan dan mungkin jarang diulang. Makanya iklan-iklan dari pemasar itu sering ya dilakukan untuk bisa meningkatkan awareness. Ya, awareness dan meningkatkan memori dan proses learning itu sendiri. Product as memory markers ya. Jadi kadang-kadang ada power of nostalgia. Kemarin di apa namanya di Instagram ya atau di media sosial ya teman-teman, saya ya khususnya karena tahu ya ada apa namanya event konsernya Justin Bieber ya, Coachella ya, itu adalah bagian dari nostalgia. Nostalgia yang dimanfaatkan. Ya, komentarnya negatif, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang kayak bener-bener, oh ya ampun, ini kayak kita balik lagi ke masa dulu ya, mulai Justin Bieber yang baby sampai dia sekarang dengan segala proses yang dilalui oleh si Justin Bieber. Jadi bagaimana supaya kita nggak lupa, supaya konsumen nggak lupa, ya memang brand harus repeat exposure. Misalnya melakukan apa, iklan berulang atau mungkin retargeting ads. Oke, ini udah response bias. Oke, paling itu teman-teman ya. Jadi terkait dengan learning and memory itu ya tanpa sadar ataupun secara sadar konsumen itu dia apa namanya melakukan proses pembelajaran ya. Baik tadi yang klasikal dikasih stimulus ya, dikasih stimulus tertentu ya ataupun mungkin yang sifatnya tadi ini apa namanya observasional melakukan yang memandang bahwa konsumen itu dia sebagai problem solvers ya atau tadi yang ada penguatan atau penghilangan condition-condition tertentu untuk menciptakan perilaku tersebut akan diulang atau enggak ya. Itu tadi learning and memories ya, nanti berarti tugasnya tentang ini ya, tentang learning and memories. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Tadi berarti nih saya Akas ada. Saya sekali lagi ya nanyanya ya. Akas ada? Bu. Iya, kemana Kas tadi? Saya Akas mah ada, sorry, sorry. Hakim. Hakim ada? Gak ada ya. Tadi satu lagi Rafli. Rafli ada? Gak ada ya. Oke, sepertinya saya akan melakukan presensi 1-2 kali ya. Sehingga ini bagian dari learning. Tapi ya nggak belajar-belajar juga. Ya, jadi biar saya nggak lupa. Jihan, terus ada Naila Virus. Oke. Oke, baik. Baiklah, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti nanti tugasnya dikerjakan. Walaupun mungkin minggu depan kita masih apa namanya, masih materi ya, materi kalau nggak salah motivation and effect. Nanti saya akan, Nafis nanti tolong di remind ya sayanya.
akan seperti apa nanti proses pelaksanaannya. Kita ketemu lagi berarti habis UTS ya, berarti ini hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 15. 15, Bu. Ya, tanggal 22 saya nggak bisa. Berarti kita ketemu tanggal 29 ya, offline ya. Offline, Bu. Coba cari kelas ya. Oh iya, Bu. Nanti Ya tanggal tanggal 2. 29, tapi ini pengumpulan itu, Bu. UTS. Oh iya bener. Berarti awal Mei. Tanggal 6 Mei, Bu, ya. Ya, 6 Mei ya. Itu jadi pertemuan terakhir maksudnya yang kita tatap muka. Ya, Nafis ya. Iya, Bu. Oke, baiklah teman-teman. Bu, Jika izin nggak ada tanya, pertanyaan. Yes. tugas yang ini dikumpulinnya kapan, Ya, Bu? sesuai H-1 sebelum ini aja, sebelum Sebelum kalian tampil presentasi. juga nggak apa-apa. Ya. Oh, baik, Bu. Ya, jadi masih lama ya sebetulnya ya. Oke, baiklah, masih 3 mingguan, nggak apa-apa. Oke, baik, teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya pikir kelas cukup sampai di sini hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bye.